Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 22 Juli. Kota New Taipei akan memiliki stadion di distrik Sulin. Pemilihan dan penentuan lokasi resmi diumumkan hari ini. Pemkot menyatakan bahwa jaringan transportasi di sekitar lokasi dapat mengevakuasi 50.000 orang dalam waktu singkat. Proyek pembangunan stadion akan dimulai dalam kurun waktu 5 tahun. Melalui video simulasi, terlihat bahwa New Taipei Dome di masa depan akan didesain dengan tampilan yang estetik. Stadion multifungsi berstandar internasional ini akan mampu menampung 50.000 penonton. Lokasinya dekat dengan MRT Tuchen Sulin, serta memiliki kemampuan evakuasi yang baik. Diprediksi sekitar 9 hektar lahan lapangan olahraga akan diperoleh melalui proses pengambil alihan bertahap. Proyek ini diperkirakan mulai dibangun paling lambat tahun 2032 dan selesai dalam waktu 8 hingga 10 tahun setelah pembangunan dimulai. Benzopiren tidak hanya ditemukan dalam produk minyak, namun juga tersebar di udara. Kemarin, Ormas Lingkungan menyatakan bahwa menghirup zat ini lebih berbahaya daripada menelannya. Namun saat ini belum ada UU yang mengatur kadar zat tersebut di udara. Menanggapi hal ini, Kementerian Lingkungan menyatakan akan menilai kemungkinan untuk menetapkan benzopiren sebagai polutan udara berbahaya. Skandal minyak bermasalah memicu kekhawatiran mengenai zat benzopiren. Aliansi Air Clean Taiwan menyoroti bahwa benzopiren merupakan senyawa paling beracun dalam kelompok hidrokarbon aromatik polisiklik. Resiko kanker akibat menghirup jauh lebih tinggi dan lebih sulit dicegah dibandingkan resiko akibat mengkonsumsinya.脑、心、肺，不是讲肠道能量，因为你空气输入了时，你的血液内底就随着血液循环全身，这也是确定了哦。相对乳癌，基本应该蛮做确定。 Serikat Pekerja menyampaikan benzopiren tersebar di pabrik baja, pabrik petrokimia, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan lapangan kerja sarana transportasi, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi para pekerja. Benzopiren merupakan senyawa organik yang umumnya dihasilkan selama proses pembakaran tidak sempurna pada suhu tinggi seperti memanggang dan menggoreng. Batas maksimal kandungan PAH yang diperbolehkan dalam bahan bakar solar adalah 8%. Selain itu, emisi industri dari fasilitas petrokimia di kawasan industri khusus juga telah dimasukkan dalam daftar pengawasan sejak 2012. Menanggapi kekhawatiran publik, Kementerian menyatakan akan mempertimbangkan mekanisme untuk memperketat batas kandungan yang diperbolehkan untuk bahan bakar solar dan mengevaluasi pengumuman zat tersebut sebagai polutan udara berbahaya. CDC menyatakan jumlah pasien COVID-19 yang berobat di klinik rawat jalan dan UGD pekan lalu naik 66,5% dibandingkan pekan sebelumnya. Selain itu, wabah flu musim panas dan berbagai virus gangguan saluran pernafasan lainnya juga merebak bersamaan. Jumlah pasien di klinik dan jumlah rumah sakit meningkat secara signifikan. Total 4.766 pasien gejala COVID-19 mengunjungi rawat jalan dan UGD pekan lalu, naik 66,5% dibandingkan sepekan sebelumnya. Di antaranya, lebih dari 92% pasien gejala akut yang belum menerima vaksinasi musim ini diimbau segera divaksin. Kunjungan rawat jalan meningkat 20 hingga 30%. Selain COVID-19, influenza dan virus lainnya merebak bersamaan. Puncak epidemi diprediksi berlangsung dari pertengahan atau akhir Agustus hingga sekitar Festival Kue Bulan. Daftar pemenang penghargaan Michelin Guide 2026 diumumkan kemarin. Peserta tahun ini tersebar di 7 kota di seluruh Taiwan. Pemenang utama tahun ini adalah restoran Yutao di Tainan yang tidak hanya menerima bintang hijau, namun juga memenangkan penghargaan 1 bintang dan penghargaan restoran yang dibuka tahun ini. Susian dari Kabupaten Hsinchu juga memenangkan penghargaan 1 bintang dan penghargaan koki muda. Xu Liuan meluapkan kegembiraannya. Koki usia 29 tahun asal Hsinchu ini bukan cuma berhasil menyabet predikat restoran bintang 1 pertama bagi Kabupaten Hsinchu, namun juga meraih penghargaan koki muda. 网络上一直被说新竹没有好吃的东西，就我一直听得很愤恨不平。就今天替新竹在第1颗星，
就很开心。 Sosok kuda hitam lainnya dalam ajang penghargaan tahun ini adalah restoran Yuitao di Tainan yang berhasil meraih penghargaan 1 bintang, bintang hijau, dan Opening of the Year yang dikhususkan Michelin untuk mendorong restoran dengan konsep hidangan kreatif yang dibuka dalam kurun 12 bulan terakhir. 不管是变动也好，从台东回到台南也好，我觉得都是给你一个新的挑战，让你知道如何改进。 Michelin Guide Taiwan menampilkan total 434 operator, naik signifikan dari 419 operator tahun lalu. Tahun ini ada 61 restoran yang meraih penghargaan bintang. Restoran 3 bintang tahun ini masih didominasi oleh Terroir, JL Studio, dan Le Palais yang berhasil mempertahankan predikat bintang 3 selama 9 tahun berturut-turut. Selain itu, restoran Silk House yang selama ini dianggap sebagai kandidat layak akhirnya berhasil meraih penghargaan 1 bintang. Total 700 kg mangga Taiwan tiba di Inggris pada pekan lalu. Mangga Taiwan laris manis, kendati setiap buah mangga dijual seharga $730 Taiwan. Keberhasilan uji coba penjualan pertama ini membuat pengusaha antusias untuk mempromosikan langkah selanjutnya, yakni memasarkan produk jeruk pomelo ke Inggris. 好，台湾芒果在上周抵达英国，那么英国市场的反应如何呢？今天我们来到贩售地点来验收成绩。 Ini adalah satu-satunya toserba Taiwan di Inggris yang berada di kawasan barat daya London. Pengunjung yang tiba disambut oleh nuansa khas Taiwan. 3 buah nanas yang dikirim dari Taiwan lewat jalur udara ditata di bagian tengah toko. Masing-masing dilabel seharga $1.300 Taiwan. Sementara mangga Taiwan yang menjadi primadona disusun di bagian atas rak pendingin. 7月6号的时候采收，然后7月7号上飞机，7月8号就到店，所以我们从7月8号就开始配送给大家，然后跟在店里贩售。那目前的量就是大概剩2箱。 Sebanyak 200 kotak mangga berbobot total 700 kg tiba di Inggris pekan lalu. 180 diantaranya merupakan pesanan pelanggan. Mangga yang tersedia di toko dijual seharga $730 per buah. Walau tak murah, kalangan ekspatriat Taiwan tetap rela menempuh perjalanan jauh demi mencicipi cita rasa khas kampung halaman. Konsumen Inggris yang baru pertama kali mencicipi mangga dan nanas Taiwan juga antusias. Bahkan ada yang baru mencicipi sepotong langsung membeli sekotak nanas. Saat ini pelaku usaha tengah memperluas jangkauan mereka ke berbagai pusat perbelanjaan dan restoran di Inggris. Operator tengah mencari gudang skala besar guna mengimbangi kebutuhan pasokan. Target impor berikutnya adalah buah jeruk yang musimnya bertepatan dengan festival kue bulan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.